Aman. Baiklah, berikutnya kami persilakan Ustaz untuk pertanyaan yang dari kertas. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain, substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. La yadribna bi arjulihidna. Janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing. Yadribna bi arjulihidna. Dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, 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 kerincing. Satu. Dua. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tiga. Jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari tiga sampel contoh ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula. Diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab agak menonjol sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas supaya ketika dia lewat semua wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang, perempuan, tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah, tidak lagi. Tentang punuk onta, tidak. Dia selamat dari tiga kasus contoh. Tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud, raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir, bukan dengan yang semu, bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu. Masya Allah. Emang saya tayamum? Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat kita akan lelah, capek sendiri. Normal saja, apa adanya. Apa boleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung,
Saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia. Saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan, rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya, rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga luar biasa. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, insyaallah.